balik lagi bareng aku Harani Rantara di Bacot Santuy. Kali ini aku mau bahas sebuah isu, bukan isu, kebijakan yang ini tuh penting banget, cuman luput dari attention, eh, luput dari perhatian orang-orang, terutama di X yang selama ini kita kenal sebagai platform yang isinya itu orang-orang akun-akunnya mengangkat isu-isu yang sensitif gitu loh, yang bertampak bagi masyarakat luas. Tapi kebijakan ini tuh yang bahas itu cuma dikit banget di X. Apakah itu? Aku mau bahas tentang revisi Undang-Undang Minerba yang dilakukan oleh Badan Legislatif DPR pada tanggal 20 Januari 2025 kemarin, yang aku udah dapat naskah akademiknya, cuman apa? Aku belum baca semua. Dan yang mau aku bahas di podcast kali ini yaitu tentang pasal-pasal yang diubah. Ini aku cuman bahas beberapa aja yang menurutku itu penting. Yang pertama yaitu pasal 51 ayat 1 yang berbunyi wilayah izin usaha pertambangan minerba diberikan kepada badan usaha koperasi, perusahaan perseorangan, UMKM, dan juga ormas keagamaan. Nah, pemberian wilayah izin usaha pertambangan ini atau disingkat WIUP itu kan harusnya kalau pemerintah mengikuti aturan atau undang-undang yang berlaku itu harusnya pakainya sistem lelang. Karena ketika lelang, maksudnya ketika proses lelang berlangsung itu kan adanya bukan adanya akan ada yang namanya proses transparansi, ya kan. Terus ada juga eh, KKN itu lebih lebih dapat diminimalisir. Nah, sedangkan yang jadi masalah itu untuk UMKM, BUMN, terus juga koperasi, terus perguruan tinggi itu caranya itu bukan pakai lelang tapi cara dengan prioritas. Nah, prioritas inilah yang bahaya karena berpotensi menyalahi undang-undang yang berlaku. Terus yang kedua juga berpotensi untuk uh, dikorupsi. Nah, di dalam pasal 51 ayat 1 ini kan uh, ada sebuah kayak ambigu hukum, sorry, ambiguitas hukum karena hanya usaha atau koperasi atau persero atau UMKM atau ormas keagamaan tanpa menyebutkan spesifikasi. Jadi cuma disebutkan WIUP ini diberikan kepada badan usaha, koperasi, UMKM, ormas keagamaan tanpa adanya spesifikasi yang jelas, dan itu menyebabkan kayak ambigu. Jadi dalam hukum yang koreksi kalau salah, yang normatif itu terjadinya kayak ambigu. Nah, selain berpotensi tadi kayak tidak adanya transparansi, terus eh, berpotensi untuk dikorupsi, juga berpotensi terjadinya konflik kepentingan, monopoli, nepotisme, kolusi. Karena apa ya? Ini tuh bukan cara lelang, tapi cara prioritas, paham nggak sih? Kalau misal tuh aku mau berikan izin usaha tambang ke si A dan si B. Untuk si A aku kasihkan cara prioritas langsung aja. Nah itu izin tambang, sedangkan untuk yang B itu harus proses lelang dulu. Nah, untuk cara yang prioritas ini kan berpotensi banget untuk apa terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu. Sederhananya kayak gitu. Nah, terus
di pasal 51 ayat 1 ini juga berpotensi tentang selain konflik kepentingan juga berpotensi merusak lingkungan karena tidak adanya kapasitas untuk mengelola dampak penambangan. Tidak adanya kayak ini loh, pihak yang benar-benar tahu secara teknis, secara ilmu, secara praktek tentang dampak terhadap lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan ini. Nah, terutama soal UMKM dan ormas keagamaan. Mereka kan apa ya? Ibaratnya itu kayak UMKM kecil ya atau menengah lah, terus eh, ormas keagamaan. Mereka kan cuma sebatas itu gitu loh. Sedangkan wawasan mereka tentang teknisnya, manajemennya, pengelolaan apa lingkungannya kayak apa kan mereka juga nggak apa nggak terlalu memahami gitu. Dan yang paling menakutkan yang paling bukan bukan yang paling ngeselin itu kalau ternyata ormas dan UMKM UMKM itu ditumpangi oleh oligarki gitu loh. Nah tadi kan udah pasal 51 ayat 1. Nah yang ayat 2 itu tertulis meliputi luas wilayah izin usaha pertambangan minerba, kemampuan administrasi dan manajemen, serta kemampuan teknis pengelolaan lingkungan. Nah, kan aku tadi udah bahas kan di apa penjelasan bukan pesan, perspektif aku di pasal 51 ayat 1. Nah, sedangkan di ayat 2-nya ini justru tertulis meliputi luas wilayah minerba, kemampuan administrasi dan manajemen, kemampuan teknis pengelolaan lingkungan. Harusnya kan yang di ayat 2 ini ditaruh di ayat 1 gitu loh. Jadi ini kebalik. Karena apa ya, yang paling ini kan tentang jadi gini, aku tuh dulu tuh dapat mata kuliah namanya studi kelayakan bisnis. Kalau nggak salah itu ada 7 aspek, aku detailnya lupa, cuman jika ada satu aja aspek yang tidak memenuhi, entah itu lingkungan, entah itu sosial, entah itu ekonomi, artinya bisnis itu nggak layak. Nah, gimana dengan pertambangan ini? Ketika misal ada satu atau dua aspek yang nggak memenuhi, apakah eh, izin ini layak diberikan kepada UMKM dan ormas dan badan usaha atau apapun gitu loh. Di pasal 51 ayat 3 tertulis pemberdayaan koperasi UMKM, penguatan fungsi ekonomi ormas keagamaan, serta peningkatan ekonomi daerah. Nah, jika secara awam gitu di ayat 3 ini kan emang tujuannya kayak bagus gitu loh, bagus untuk memberdayakan koperasi UMKM karena hal ini tuh akan menguatkan ekonomi daerah yang pernah aku sebutin, yang pernah aku jelasin di beberapa thread dan insight. Nah, yang jadi pertanyaan itu eh, koperasi yang mana, UMKM yang mana, itu kan bagaimana jika koperasi dan UMKM itu ternyata dimanfaatkan oleh oligarki kayak ini loh, kayak fraud statement bukan uang. Jadi gini, iya fraud statement cuman misal ya aku itu oligarki nih, aku salah satu 9 naga. Terus si A itu dapat izin UMKM, terus kalau lagi koperasi loh. Nah, aku itu meminta A dan si B ini untuk memproses atau mengajukan mendapatkan izin WIUP atau IUP itu, sedangkan aku yang ngasih modal. Jadi aku tuh cuma numpang modal ke mereka, tapi namanya tuh nama mereka yang tercatat di negara sesuai UU Minerba yang baru ini. Nah, ini kan yang bahaya kan? Apakah pemerintah bisa menjamin adanya transparansi ketika UMKM, perguruan tinggi, ormas, badan usaha diberikan dengan cara prioritas bukan lelang? Yang jadi pertanyaan kan ini gitu loh. Nah, sedangkan di pasal 51 A ayat 1
Wiyub Minerba diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas. Dengan cara prioritas kepada perguruan tinggi secara pemahaman yang tadi aku bilang, pemahaman awam, pemahaman umum itu memang bagus, tapi yang harus diingat itu di Indonesia itu masih banyak banget mafia pendidikan, komersialisasi pendidikan. Terus kalau di universitas swasta itu kan silakan kalian cek sendiri, pemilik saham atau pemegang saham di universitas swasta itu beberapa itu bukan beberapa, banyak purnawirawan TNI yang memiliki saham di situ. Dan ketika pendidikan dijadikan bisnis, ini kan orientasinya bukan lagi mencerdaskan tapi mengambil untung gitu loh. Nah, apakah dengan cara prioritas ini sudah pasti akan bebas dari praktek kayak nepotisme, kolusi, korupsi? Ini kan yang jadi pertanyaan kita semua. Nah, sedangkan di ayat 2 itu kan untuk perguruan tinggi tadi ya, syarat minimalnya itu minimal syaratnya akreditasi B bertampak ke peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat. Itu syarat-syarat yang tertera di UU Minerba, dan ini nggak spesifik banget gitu loh. Apakah pemerintah mampu menjamin tidak akan ada istilah anak emas dan anak tiri dalam pemberian prioritas ini gitu loh. Maksudnya itu kayak ya kita semua tahu lah, univ-univ yang PTN, yang favorit, yang akreditasinya A, kayak yang mungkin UI, UB, ITB atau yang lain, itu kan pasti mereka kampus-kampus itu yang lebih apa ya, lebih didahulukan. Kayak UGM itu kan pasti kan lebih didahulukan sehingga mereka jadi anak emas. Dan universitas swasta atau yang akreditasinya B itu kayak jadi anak tiri gitu. Dan ini kan bakalan menciptakan kecemburuan terhadap kebijakan ini gitu. Anehnya itu eh, kenapa perguruan tinggi itu diberikan izin untuk mengelola tambang, sedangkan eh, perguruan tinggi kan itu kan fokusnya untuk memberikan edukasi, memperbanyak riset gitu loh, untuk mencetak eh, generasi SDM yang siap bersaing dengan negara maju gitu. Dan ketika mereka mengelola tambang itu kan mereka jadi nggak fokus ke pendidikan gitu, nggak fokus ke mencerdaskan, dan tidak fokus ke riset, tidak fokus ke riset juga. Jadi loh, aku itu nggak melarang pemerintah memberikan izin ke perguruan tinggi dalam hal tambang ini, cuman kalau mengelola itu kayak apa ya, kayak terlalu bagi-bagi kue gitu loh. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan kita itu kan berikanlah izin apa ke universitas atau perguruan tinggi untuk melakukan riset sebanyak-banyaknya, analisis, penyelidikan, terus misal apa inovasi teknologi gitu loh. Berikanlah mereka ruang dan support mereka dengan operasional yang sangat cukup agar mereka bisa menghasilkan output yang apa ya, yang bisa diandalkan oleh pemerintah di waktu yang akan datang, terutama soal hilirisasi. Harusnya kan itu. Nah, apakah pemerintah berani? Sorry, tadi jadi ini podcastnya kepotong karena ada masalah teknis tadi. Bentar. Eh, aku lanjutin ke pasal 51 B ayat 1 yang disebutkan wilayah izin usaha pertambangan minerba dalam rangka hilirisasi diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara lelang. Nah, ini caranya benar. Cuman aku nggak mau fokus ke apa caranya ini. Aku mau fokusnya itu ke hilirisasi ala tukang ngibul, yaitu Jokowi.
Selama ini hilirisasi di Indonesia itu minim pengawasan. Perusahaan tidak membangun smelter walau ada beberapa lah yang bangun, cuman kan nggak semuanya itu. Dan hilirisasi itu mengabaikan tentang perlindungan kepada lingkungan. Terus kan yang eh, akhir-akhir ini kan sering ada tuh postingan di X tentang banjir bandang, entah itu di Kalimantan, entah itu di mana, dan ternyata apa sih penyebab banjir bandang itu? Salah satunya itu karena penggundulan hutan, deforestasi. Kedua itu karena eksploitasi alam, yaitu minerba yang berlebihan, sehingga menyebabkan banjir bandang karena perusahaan swasta ini tidak mengindahkan hukum yang berlaku, terutama soal pengelolaan lingkungan. Itu yang terjadi akhir-akhir ini tentang hilirisasi ala tukang ngibul Jokowi. Dan terus larangan, larangan ekspor bahan mentah akan ketika Indonesia fokus pada hilirisasi nikel atau minerba, tapi cuma setengah matang, itu kan pihak kita, pemerintah kan melarang ekspor bahan mentah. Nah, ini tuh bisa memicu konflik dengan WTO atau anggota-anggota atau negara-negara yang menjadi anggota GATT. Nah, kasusnya jika Indonesia fokus dengan hilirisasi minerba kita dan melarang ekspor bahan mentah, itu artinya kan Indonesia dihadapkan kepada sebuah kondisi dengan pertanyaan, apakah Indonesia siap jika keluar dari WTO, keluar dari GATT, dan menerima sanksi kayak embargo, terus misal negara lain itu mengenakan tarif yang lebih tinggi kepada produk dari Indonesia. Apakah Indonesia siap untuk menerima resiko itu jika keluar dari WTO? Nah, Indonesia ini kan dalam soal hilirisasi itu kan masih bergantung dengan investasi asing. Dan yang gobloknya Jokowi ini tolol, pokoknya kalau bahas soal Jokowi itu aku pengen maki-maki doang. Kenapa? Ya karena emang ngeselin. Jadi kebijakan yang dia buat itu apalah kacau ya, kayak hilirisasi ini. Jadi gini loh, Indonesia kan tadi aku bilang masih bergantung kepada investasi asing, karena negara kita itu memang belum menguasai semua ilmunya. Dan gini loh, kita itu punya bahannya, bahan bahan mentahnya, cuman kita itu nggak punya SDM yang memadai, teknologi yang memadai untuk mengelola bahan baku ini, sehingga kita mengandalkan eh, investor asing, tenaga kerja asing. Nah, yang jadi yang bukan jadi ketika kebijakan hilirisasi ala tukang ngibul ini hanya bukan hanya mengandalkan investasi asing. Nah, yang bakalan diuntungin itu siapa? Ya korporasi besar kayak perusahaan-perusahaan asal China. Dan di ayat 2 ini disebutkan harus bertambah ke peningkatan tenaga kerja dalam negeri, peningkatan nilai tambah, dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri dan luar negeri. Nah, yang jadi masalah, tenaga kerja Indonesia itu kurang wawasan satu. Harusnya kan pemerintah ketika ingin fokus ke hilirisasi harus menyiapkan bahan-bahannya, termasuk tenaga kerja itu. Tenaga kerja yang akan dikirim untuk
membantu hilirisasi ini kan harus dicekoki dengan wawasan ilmu atau apapun yang mendukung gitu loh. Sehingga Indonesia itu nggak tergantung dengan impor tenaga kerja atau tenaga kerja asing yang pernah haram itu tenaga asing asal China yang katanya mengajari tenaga kerja lokal, ada konflik, bla 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 gitu. Sedangkan tadi kan disebutkan peningkatan nilai tambah. Nah, nilai tambahnya itu yang seperti apa, yang bagaimana gitu loh. Lawang untuk keperluan produksi aja kita masih mengandalkan teknologi dari negara lain. Harusnya pemerintah itu fokus ke percepatan pemenuhan tenaga kerja lokal di ya entah itu teknologi, menyiapkan semua operasional agar tidak bergantung kepada negara lain, terutama teknologi dan tenaga kerjanya. Indonesia eh, Indonesia itu gini, aku tuh pernah bikin esai. Kalian bisa cari esai aku di akun X aku dengan judul peran hilirisasi Indonesia dalam misi ambisius negara superpower China, di mana ternyata Indonesia itu lebih banyak melakukan ekspor produk hasil hilirisasi setengah matang ke China dibandingkan dengan negara lain. Dan sorry, ekspor ke China ini jumlahnya banyak banget ketika dibandingkan dengan negara kayak Jepang, India, Korea Selatan. Itu jumlahnya jauh banget loh. Itu fakta yang terjadi uh, sebelum Jokowi lengser. Dan jadi itu gobloknya Indonesia, bukan gobloknya Indonesia, gobloknya Jokowi, tololnya Jokowi, ngeselinnya Jokowi itu dalam kebijakan yang dia buat tentang hilirisasi. Indonesia itu kan ekspor produk hasil hilirisasi ke China, ke negara lain, cuman dalam bentuk setengah matang. Jadi misalnya ini memang fakta ketika produk hasil hilirisasi nikel diekspor ke China dengan jumlah yang sangat banyak, yang statusnya setengah matang, setengah jadi, diolah lagi di China, terus diekspor lagi ke Indonesia dengan harga jual yang lebih mahal. Kan tolol. Ini kan, ya ampun, ini tuh kayak, wah ngeselin banget gitu. Kita itu, jadi buat yang belum tahu, di China itu lagi fokus ke pembangunan negara China besar-besaran. Dan ketika mereka fokus ke pembangunan, mereka butuh uang kan. Nah, salah satunya itu dengan cara ini. Eh, impor produk hilirisasi, hasil hilirisasi setengah matang dari Indonesia dengan jumlah yang sangat banyak, terus diolah di Cina menjadi barang jadi, terus diekspor lagi ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Dan Indonesia harus menerima ekspor ini. Kenapa? Karena kan Indonesia itu selama kepemimpinan Jokowi anjing, kesel banget aku. Selama kepemimpinan Jokowi kan Indonesia itu kan kerjasama dengan China itu banyak banget, terutama di infrastruktur. Dan untuk memenuhi operasional pembangunan infrastruktur ini, bahan-bahannya dari mana? Ya dari Cina. Dari Cina, yang Cina dapatkan dari Indonesia yang statusnya tadi setengah matang, diolah lagi di Cina dengan itu udah jadi barang jadi dan diekspor ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal gitu loh. Ya ampun, itu kayak goblok banget. Sumpah kesel banget sama Jokowi dan kebijakan dia tentang hilirisasi ini, karena dia itu dia itu tolol, goblok, culas, muka tembok. Dan anehnya itu buzzernya itu selalu membela dia gitu loh. Sedangkan kebijakan dia itu tentang, terutama soal hilirisasi ini kan,
bener-bener merugikan Indonesia banget. Negara kita kaya akan sumber daya alam yang melimpah, tapi kita nggak punya apa kayak tenaga yang memadai, entah itu tenaga kerja, teknologi, inovasi yang lain-lain sehingga mengandalkan investasi asing, mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri, teknologi dari luar negeri, terus perusahaan luar negeri itu mengolah sumber daya alam negara kita, terus dijadikan bahan setengah matang, diekspor ke negara asal mereka yaitu China, terus diolah jadi bahan jadi atau produk jadi, diekspor lagi ke Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Ini kan banget, sumpah, kesel. Itu kayak ini kan masih pembahasan di badan legislatif gitu. Eh, dan kalau nggak salah itu belum ditandatangani oleh Pak Prabowo. Nah, harapan aku, saran aku, semoga eh, Pak Prabowo itu tidak menyetujui RUU revisi UU Minerba ini sebagai undang-undang yang baru, karena eh, jika Pak Prabowo menyetujui ini, itu salah untuk korupsi, kolusi, nepotisme itu banyak banget, Pak. Sumpah. Kan Bapak itu pengen swasembada dalam hal hilirisasi, ya kan? Nah, setahu aku ya, Pak, ketika kita ingin membuat produk produk apa kayak itu yang akan dijual, kita itu kan harus siap siap modal, siap tenaga kerja, siap konsep tentang ya edukasi teknologi, kita harus siap semuanya. Sedangkan faktanya itu saat ini di Indonesia itu apa pengen mensukseskan hilirisasi minerba, cuman kita itu cuman modalnya itu bahan mentah, sedangkan orang-orang yang mengelola perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender itu kan dari luar negeri. Dan tolonglah Pak, ini tuh jangan sampai Anda setujui revisi UU Minerba ini, karena Anda itu bisa salah langkah. Dan ini bahaya banget untuk untuk cadangan sumber daya alam kita untuk di tahun yang akan datang, di masa yang akan datang. Saran dari aku yaitu UU Minerba ini jangan disetujui karena masih banyak banget celah untuk dikorupsi, untuk dikolusi, untuk dinepotisme, untuk digublok-gublokin sama oligarki, sama Jokowi, sama siapapun yang kayak Londo Irang. Kesel aku. Pokoknya jangan, oke? Oke, sampai sini aja eh, pertemuan kita di podcast Bacot Santuy. Kita akan ketemu lagi di podcast yang akan datang dengan pembahasan yang ya seru. Cuman ya gitu. Aku bikin podcast kalau mood doang. Jadi ya mohon maaf kalau aku nggak rutin posting podcastnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke, see you.